Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal dasar-dasar aplikasi SPSS. Jadi, yang perlu kalian perhatikan dalam aplikasi SPSS itu sebenarnya tentang data view dan variable view aja. Jadi, ketika masuk ke dalam SPSS yang perlu difokuskan pertama data view dan variable view. Letaknya di bawah ini ya. Nah, ini ada data view dan variable view. Oh ya, saya pakai SPSS versi 30 ya, jadi tampilannya agak berbeda sedikit dengan SPSS 22, 23, 24, dan 25 gitu. Terutama di bagian bawah ini ada overview gitu. Jadi kita tidak perlu memperhatikan itu. Kita fokuskan di data view dan variable view. Apa sih bedanya data view dan variable view? Kita masuk ke sini. Data view itu kalau kita bikin tabel, variable view kalau kita bikin tabel tuh begini. Kan biasanya kita tulis di sini nama, kelas, umur. Nah, ini namanya variable view. Kalau isinya itu berarti datanya, data view. Namanya Wendy, kelas 2, umur 11 tahun. Nah, ini masuknya data view. Makanya biar lebih bagus kita fokus dulu ke variable view. Kalau kayak gini kan jelek. Apa maksudnya gitu. Jadi biar lebih jelas kita masuk dulu ke variable view, kita isi dulu kolom-kolom atasnya. Begitu. Sekarang kita masuk di SPSS bagian bawah. Ini ada data view dan variable view. Kita masuk di variable view. Nah, ada namanya nama, ada tipe, ini jumlah angka dan hurufnya, ada desimal, ada label, ada value, kemudian ada method. Nah, contoh, kalau dalam perhitungan SPSS, biasanya kita menggunakan angket lah, paling mudah gitu ya. Jadi di angket itu ada item pernyataan, ada item pernyataan. Nah, anggaplah kita buat 3 item pernyataan. Nah, ada 3, jadi paling simpel kita tulis S1, S2, S3, kebetulan ada 4, berarti S4. Ingat, dalam penulisan di bagian nama itu tidak bisa menggunakan spasi ya. Contoh begini, S spasi 4. Maka akan muncul illegal karakter. Jadi tidak bisa ya pakai spasi. Jadi ditulis harus tidak menggunakan spasi. Kemudian di bagian tipe, ini kita klik di sini, titik 3 ya, ada data numerik, kemudian ada koma, ada tanggal, ada string. Nah, biasanya karena kita masuknya di angket itu kan biasanya pakai numerik, pakai angka tuh. Sangat tidak setuju 1 angkanya, tidak setuju 2, netral 3, 4 setuju, 5 sangat setuju gitu. Nah, fokusnya di tipe itu kadang cuma numerik dan string. Nah, kalau string itu kita bisa menuliskan huruf ya. Nanti kita coba gitu ya. Nah, ini berapa jumlahnya kalau misalnya huruf misalnya tidak bisa lebih 8 kalau kita tulis 8. Kalau 9 berarti tidak akan masuk biasanya begitu. Kalau misalnya angka berarti angkanya tidak lebih dari 8 begitu. Kalau desimal itu angka di belakang koma. Biar lebih mudah kita contoh aja, kita masuk data view, kita masukkan datanya, anggap 1. Jadi item pernyataan ini kita copy aja biar cepat. Copy. Nah, biar cepat, anggaplah ini 2, berarti tidak setuju gitu ya. Kontrol copy ya. Jadi fungsinya memang mirip-mirip aja dengan apa namanya? Word ya. Jadi kontrol paste, kontrol copy, jadi mirip-mirip saja. Kita kontrol copy, kontrol paste itu sama aja ya. Nah, begitu. Nah, bisa aja. Kemudian ini berarti sangat setuju, misalnya angkanya 5, ya beginilah. Nah, karena tadi desimalnya kita tulis angka 2, maka di belakang koma ada 02, 5,00. Nah, begitu. Kalau misalnya kita hapus di sini, kita ganti menjadi 0, gitu ya. Maka nanti akan muncul begini, yang ke 1, tidak lagi 1,00. Nah, jadi begitu aja di bagian desimal. Di bagian label, ini baru kita bisa menyertakan keterangannya, misalnya item, misalnya pernyataan 1 misalnya. Nah, ini bisa. Jadi label itu bisa melambangkan di nama tadi yang kita tidak bisa nulis secara full gitu. Nah, kalau untuk value itu biasanya kalau frekuensi kan ada ininya, ada keterangannya. 1 itu sangat tidak setuju gitu. 2 misalnya tidak setuju dan sebagainya. Nah, kalau di SPS 30 dia begini ya. Jadi nambahnya di sini.
1 sangat tidak setuju. Nah, begitu. Tambahnya di sini. Tapi kalau SPSS 22, 23, 24, 25 itu di atas sini ya. Value dan labelnya di atas ini, 2 kolom dia, kolom 1 dan kolom 2 begitu. Kita isi dulu tidak setuju. Kemudian 3 netral. Kemudian 4 setuju. 5 sangat setuju. Oke. Nah, kalau misalnya malas untuk di item pernyataan 2 dan 3 dan 4 untuk seperti ini lagi, ini kan agak repot ya. Tinggal kita copy saja, Ctrl C ya, Ctrl copy, Ctrl paste. Nah, selesai. Ini kita tinggal aja biarkan begini agar tahu bedanya gitu. Ditulis menggunakan value dengan tidak menggunakan value. Nah, kemudian selanjutnya di sini di measure ya. Nah, ini tadi kan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis data. Jadi ada data ordinal, nominal, rasio, dan interval. Nah, kalau rasio dan interval masuknya di scale gitu. Cuman pengalaman saya menghitung menggunakan SPSS ini walaupun tidak dirubah itu tidak ada masalah. Jadi dirubah ataupun tidak dirubah hasilnya tetap sama. Sudah? Jadi yang perlu diperhatikan sih biasanya nama, tipe, ini jumlahnya, jumlah angka atau hurufnya, desimal, ya semi-semi tidak penting lah sebenarnya. Tidak dirubah juga tidak apa-apa. Label juga saya rasa juga tidak terlalu penting. Kita bisa edit sendiri nanti di Word ya. Nah, di value ini memang di frekuensi biasanya penting gitu. Jadi kita tidak berubah-ubah lagi, tidak perlu repot lagi untuk merubah nanti di Word-nya. Kemudian di measure nih saya kira tidak terlalu penting. Nah, setelah selesai kita atur di variable view, masuk data view. Nah, ini variable view tadi kan di atas ini. Jadi soal 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini berarti anggaplah netral. Kita copy gitu ya. Oke. Pas. Nah, sekarang kita masuk di analyze, kita masuk di frekuensi gitu ya. Ctrl A. Oke. Nah, ini tadi yang ada labelnya. Labelnya kita masukin item pernyataan 1. Nah, yang ini kan tidak. Lalu tulisannya begini. 2, ketika kita masukkan di value, maka dia akan tertulis secara huruf di sini sangat tidak setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan di sini angkanya 3 karena kita tidak masuk di value tadi. Nah, itu aja sebenarnya. Terakhir, jadi kalau di SPSS itu koma dilambangkan dengan titik. Kemudian nanti ada angka begini ya, kadang kita ketemu angka begini. Titik 001. Nah, ini artinya adalah 0,001. Nah, jadi kalau kalian ngitung validitas reliabilitas bisa ketemu nih yang begini. Oke. Nah, saya kira begitu ya. Jadi kita fokusnya dalam SPSS itu pertama mengerti tentang fungsi data view dan variable view. Kalau seandainya tidak kita tulis ininya, sebenarnya bisa aja, tapi angkanya tidak jelas begini. Var gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi kita agak susah untuk mengenali itu. Nah, jadi alangkah lebih bagus kita masuk di variable view dulu. Jadi kita fokus dalam SPSS harus kenal tentang data view dan variable view. Yang pertama dilakukan adalah mengisi variable view, baru mengisi data view. Nah, oke, sekian. Saya kira begini ya. Jadi kalau ada keliruan mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.